Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila. Kaila gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, sama-sama ya kalau ditanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, membuat diri peka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Ghifran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama kita hormati segenap para guru-guru kita, para ulama, para tokoh masyarakat dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengatur acara yang ganteng banget, Bang Ali Zainal. Sehat Bang? Alhamdulillah guru. Sama-sama merah kita ini. Mere-mere guru kita guru. Tanda-tandanya hatinya bersih, amin. Amin ya Allah. Yang ungu-ungu ini lagi jatuh cinta kali Bang. Penuh dengan cinta guru. Penuh dengan cinta. Begitupun ibu-ibu pemirsa semua dimanapun berada, baik yang di rumah dan di studio. Ibu-ibu sehat? Mudah-mudahan hadir kita di sini memantapkan iman kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bu. 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 Kira-kira kalau lihat orang yang hatinya nggak peka sama kita, kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Kesel guru. Kita mah sering baik sama orang, tapi orang nggak pernah mau baik sama kita. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Lakinya guru, lakinya. Kita kadang-kadang ngejaga banget omongan kita untuk tidak nyakitin orang. Tapi orang mah banyak banget yang nggak pernah ngejaga omongannya sama kita. Ada yang begitu? Ada? Ada guru. Mana orangnya? No. Maka yang harus dibangun adalah apa? Hablum minallah dulu. Ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kuat. Apa yang harus dijaga adalah hati. Apa Bu? Hati ini harus dijaga. Dan hati ini adalah merupakan sumber di mana segala sesuatu itu akan muncul baik.
tergantung dari hatinya. Manakala sesuatu itu buruk, tergantung pula hatinya. Sehingga orang akan bahagia, orang akan tenang, orang akan hidupnya penuh dengan bergelimpangan rahmat manakala hatinya dijaga. Amin ya Rabbal. Ada yang ngomongin orang hatinya bersih mah enggak ngomongin lagi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ini mah ngomongin lagi. Ada yang begitu? Banyak guru. Ada di sini guru. Yang lagi sila. Nah maka yang dijaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Bangun kepekaan. Jangan sampai ada orang-orang yang dia tidak peka dengan apa yang ada dalam hidupnya. Ingat, ketika hati ini bersih, maka mudah dalam melakukan ibadah. Betul? Betul. Ada enggak di antara kita yang disuruh sholat susah? Ada yang begitu? Yang disuruh ngaji susah? Ada yang begitu? Yang disuruh ibadah susah? Ada yang begitu? Giran ngomongin orang paling depan, mana orangnya? No. Tanyakan sama diri kita, kalau kita ternyata termasuk orang yang susah ibadah, susah sholat, susah taat, susah zakat, susah melakukan kebaikan, berarti tanda-tanda kita termasuk orang-orang yang qaswatul qulub, yang hatinya sakit, hatinya rusak dan tidak peka dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kita. Na'udzu. Dikasih ujian bukan malah taat. Dibilangnya gua lagi diuji sama Allah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dikasih sakit bukan jadi teguran. Malah dianggap kata dia, ini mah sakit biasa. Ada yang begitu ada? Dikasih susah bukan deketin Allah, tapi banyaknya nyalahin Allah. Ada yang begitu. Lihat orang enak banget. Ada yang suka begitu ada. Giliran melihat orang kan kita mah tipe-tipe orang pinter ngurusin urusan orang. Istighalu bi'uyunil khulqi, sibuknya cuma ngintipin, ngurusin, ngepoin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Orang lain punya mobil, dia yang sakit gigi, ada orangnya di sini? Ada apa kagak? Orang lain punya rumah, dia yang kagak bisa tidur, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Orang lain bajunya baru, dia yang berantem sama lakinya. Ada yang begitu ada? Maka yang harus dibangun apa? Qaswatul qulubnya jangan sampai ada di hati kita. Sebab kata Rasulullah, idza salahat salahat kullu wa idza fasadat fasadat kullu wa hiyal qulub. Sesuatu manakala ibadahnya baik tergantung dari kepekaan hatinya yang baik. Insya akan jadi ibadahnya rusak, akan jadi ibadahnya tidak diterima, akan jadi ibadahnya sia-sia manakala hatinya rusak. Sehingga orang yang mereka adalah hidup di alam dunia tapi rugi, siapa dia? Yang ketika Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah, Allah kasih banyak gambaran, tidak menjadikan orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pernah baca doa ini? Pernah baca doa ini? Ini doa luar biasa. Kita minta sama Allah dengan doa ini jangan sampai hati kita condong pada kesesatan. Bu. Jangankan kita enggak diperhatiin sama Allah, enggak diperhatiin sama suami aja puyeng. Ada yang begitu ada? Sama jadi suami juga kalau enggak diperhatiin sama bini puyeng. Nyampe rumah kagak ditanya, pengen minum ngambil dewek, pengen makan enggak ditawarin, pengen tidur enggak dipikirin. Kira-kira kita hidup begitu enak apa kagak? Enak apa kagak?
Enggak enak. Jangankan sama Allah, sama manusia kita enggak dianggap ada. Enggak enak. Apalagi enggak dianggap ada oleh Allah. Apalagi enggak dianggap ada oleh Allah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun. Allah katakan mereka yang diazab oleh Allah. Siapa mereka yang hidup di alam dunia ini? Mereka sehat, panjang umur, punya kehidupan yang luar biasa. Nikmat Allah kasih berlimpah, hidupnya tenang. Tapi ternyata semua nikmat yang Allah kasih tidak buat dia dekat sama Allah. Tidak buat dia ibadah kepada Allah. Dia punya waktu, nggak bisa sholat. Dia punya harta, nggak dipakai sedekah. Dia punya kesehatan, tidak dibuat ibadah. Dia punya segalanya, tapi ternyata tidak diizinkan untuk melakukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang demikian, berarti orang hidup tidak dianggap hidup oleh Allah, dan orang ini termasuk yang diazab oleh Allah. Na'udzu. Ibu datang nenangga bertamu ke rumah orang. Kita nyampe rumahnya ditanya kagak, dikasih air kagak, disuruh duduk kagak, ngobrol kagak. Lah kita jadi tamu nggak diapa-apain, enak apa kagak? Balik apa enggak? Balik. Dalam hati kita ngomong, tahu begitu mau gua nggak kemari. Benar? Benar. Nggak enak kalau nggak dianggap. Nah berarti ketika hati kita nggak ada kepekaan kepada Allah, hati kita nggak ada kepekaan kepada Allah, Allah nggak kasih cahaya di hati kita. Padahal dalam hadisnya At-Tirmidzi dikatakan, sering-seringlah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Disuruh kita berdoa untuk selamat hati kita. Tapi kita yang kadang-kadang nggak bisa nyelamatin hati kita. Apa yang membuat hati jadi rusak? Hati jadi kotor, hati jadi tidak terjaga. Manakala hidup kita ribet-ribet ngurusin Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak maksiat, banyak dosa, ninggalin taat, jauh daripada kebaikan-kebaikan. Ini perkara-perkara yang malah ngancurin kepekaan kita kepada Allah. Oleh karenanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pada akhirnya besok orang-orang yang gak selamat hatinya. Apa doanya? Allahumma, ayo ikutin. Inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Nah, ketika kita sudah minta kepada Allah dengan hati yang selamat, maka mudah-mudahan hidup kita ini lebih condong dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih condong dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan lebih-lebih ketika sudah bagus hatinya, selalu berupaya untuk memperbaiki amal-amal kehidupan kita. Bu. Enak gak kalau hatinya bersih? Seneng gak kalau diperhatiin Allah? Seneng gak kalau dirahmatin Allah? Senang. Maka semuanya tergantung kita. Kalau kitanya dekat Allah, kalau kitanya ibadah kepada Allah, kalau kitanya belajar terus membersihin hati kita, maka Allah akan jaga kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat diri pribadi dan umumnya buat kita semua. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, memang kadang-kadang ada yang bilang yang terbaik buat kita belum tentu terbaik di mata Allah dan sebaliknya. Nah kadang-kadang bagaimana sih kita tuh biar peka, oh ini ketentuan Allah nih, kita harus sabar. Biar tahu gitu guru, biar lurus gitu guru. Masya Allah. Benar guru. Jadi pentingnya kita ngedepanin husnuzon. Husnuzon. Berperilakulah dalam hidup ini punya sangkaan baik sama Allah. Jadi kalau diuji lalu ngedeketin kita sama Allah. Ada kan ujian malah jadi bikin jauh sama Allah. Ada orang yang diuji tipenya malah dekat sama Allah. Berarti ini ujiannya jadi kasih sayang.
Ada juga orang yang diuji malah jauh dari Allah. Nyalahin Allah, nggak mau ibadah, gue mau aneh. Perasaan gue sholat, gue puasa, gue zakat. Miskin-miskin aja gue, ada yang begitu ada. Allah, ada guru. Ada, tapi gue ngeliat orang rumahnya dia mah nggak ibadah, rumahnya tenang amat Bagus-bagus hidupnya. aja. Ada yang begitu ada. Nah, jadi husnuzon yang harus dibesarkan. Apa yang ibu lihat belum tentu sama dengan pandangan Allah. Benar. Apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang Allah sudah rencanakan. Sehingganya apapun itu terima dengan husnuzon, berprasangka yang baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya Allah, kalau kita deketin Allah, insya Allah selamat dunia Allah akhirat. selamat, Guru. Makasih guru. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, niatku ke tanah suci. Pada niat nggak? Insya Allah qabul, amin ya rabbal alamin ya. Nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdurrahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.